Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan melanjutkan ya pembahasan levels of software testing dari pembahasan sesi yang lalu. Tujuan pembelajarannya masih menyambung ataupun sama ya dengan pembelajaran yang lalu. Jadi melalui pertemuan kali ini mahasiswa mampu mendeskripsikan tingkatan dalam pengujian perangkat lunak. Di kali ini kita akan mempelajari unit testing dan juga integration testing. Unit testing kita akan mereview kembali ya, juga melihat nanti contoh dari bahasa pemrograman yang lain selain yang lalu. Untuk yang integration testing kita nanti akan mempelajari teknik lain ya, teknik ataupun strategi lain untuk melakukan integration testing ya, dibandingkan dengan teknik atau strategi yang kemarin kita sudah pelajari. Terus kemudian poin tujuan pembelajaran yang kedua, mahasiswa mampu mendeskripsikan gagas bantu dan teknik dalam masing-masing tahapan perangkat lunak. Kemudian yang terakhir, mampu mengimplementasikan ya gagas bantu dan teknik dalam masing-masing tahapan perangkat lunak melalui praktikum ataupun juga melalui tugas di kelas. Sebagai review dari yang kemarin ya, kita di pembahasan kali ini membahas mengenai level of software testing. Kalau dari levelnya yang paling kecil, paling paling awal gitu ya, itu dilakukan adalah unit testing. Terus kemudian dari unit testing itu nanti akan melakukan integration testing, kemudian nantinya melakukan system testing dan acceptance testing. Di kali ini kita akan mempelajari yang 1 dan 2 ya. Insya Allah selesai 1 dan 2. Kita juga ingat kembali kita kemarin sudah mempelajari ada unit dan juga integration testing. Khususnya yang kemarin sudah kita pelajari adalah integration testing yang strategi, ada top down, ada bottom up, ada big bang ya. 3 kemarin kita sudah pelajari, kita lihat contohnya di dalam codingnya itu bagaimana. Nah, untuk selanjutnya ya, atau di hari ini nanti kita akan mempelajari paradigma yang lain ya, selain dari top down, bottom up, dan big bang integration ini. Nah, kita ingat unit testing itu kenapa sih kok perlu, dan hampir seluruh project ya itu sudah pasti testing yang dilakukan itu adalah yang pertama itu unit testing ya, karena pada saat program dikembangkan, unit testing itu menjamin bahwa modul itu sudah bisa berjalan di masing-masing unitnya ya, dan lebih mudah dalam eksekusinya, dan juga bisa lebih exhaustive, lebih menyeluruh nanti untuk pengujiannya. Kemudian juga tidak mempertimbangkan interface errornya gitu ya, jadi unit per unitnya yang diuji. Nah, untuk toolsnya itu kita yang sudah kita tahu ya, ada JUnit, ada NUnit, JMockit, ya, PHP Unit, ada Emma. Kemudian, ini kemarin yang di unit testing kita sudah mempelajari source code ya, ketika Anda menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, di sini kita akan mempelajari bahasa pemrograman unit testing yang ada pada Java ya. Skenario yang ada di sini, ini unit testing untuk menguji ya unit, yaitu berupa metode calculate sum ya, menjumlah bilangan gitu ya, bilangan yang dimasukkan berapapun jumlahnya itu, berapapun nilainya akan dijumlahkan. Untuk deklarasi metodenya ya, di sini ada metode calculate sum. Terus kemudian di sini inputannya nanti ada integer dan ada numbers. Kemudian di sini ada deklarasi ya, sumnya inisialisasi awal nilainya 0, terus kemudian di looping berapapun nilai yang dimasukkan oleh si ketika nanti program dijalankan itu nanti akan dijumlahkan ya, sehingga returnnya ini returnnya sum. Nah, ini adalah isi dari metode calculate sum ya. Nah, untuk melakukan unit testing ini bisa semacam kita kan, kalau yang di black box kemarin itu kan mengenal ya
pengujian itu ada positif case atau negatif case. Di white box testing ini juga, di unit testing ini juga masih bisa berlaku seperti itu. Kita menguji itu pakai masukan yang benar atau dan juga masukan yang salah gitu ya. Contoh di sini misalkan kita membuat satu metode testing untuk menguji metode calculate sum tadi dengan positive numbers. Di sini termasuk masukan yang benar tapi dengan positif number gitu ya. Di sini deklarasi numbersnya array-nya 1 2 3 4 5, terus kemudian expected sum-nya itu 15. Expected sum ini kunci untuk mencocokkannya gitu ya. Jadi seharusnya itu berapa? Seharusnya adalah 15. Kemudian actual sum-nya sama dengan calculate sum dalam kurung numbers. Nah, terus kemudian di sini ada assert equals. Ini untuk mengetahui hasilnya pembandingannya itu true atau false. Kalau true ya berarti metodenya itu sudah berhasil bisa menjumlahkan number ya yang ada dalam array tersebut. Nah, ini contoh unit testing untuk metode calculate sum ya dengan masukan berupa positive numbers. Tapi kita tidak ketika kita membuat test case itu kan nggak hanya sekedar satu kali coba, kalau berhasil berarti unit testingnya berhasil. Bisa jadi itu kita mencari case yang lain. Coba kalau masukannya bukan positive number tapi negatif number. Nah, negatif number dia tetap bisa mengoperasikan atau tidak, gitu kan ya. Jadi dideklarasikan di sini array-nya angkanya negatif semua, terus kemudian expected sum-nya itu minus 15, benernya itu minus 15 ya. Terus kemudian dihitung actual sum-nya itu berapa pakai rumus ini, kemudian di assert. Nah, di assert kalau nanti hasilnya true ya berarti walaupun dengan negatif numbers itu metode tersebut masih bisa berjalan dengan normal ya. Apa cuma dua saja? Tidak, bisa saja nanti dengan masukan yang lain. Contoh pengujian yang ketiga ini ada menggunakan empty array. Contoh misalkan kalau masukannya itu array kosong ya, seperti ini array kosong, terus kemudian expected sum-nya itu apa? Oh, harusnya ya 0 jumlahnya kalau array kosong. Nah, nanti di assert kalau jumlahnya memang betulan 0 ketika dijalankan, maka berarti dia betul ya, metodenya bisa mengoperasikan array yang kosong. Kemudian ada single number. Kalau yang dijumlahkan itu satu angka saja masukannya gitu kan ya. Misalkan yang dimasukkan itu cuma 10 saja, expected sum-nya itu harusnya 10, harusnya 10 gitu kan ya. Maka di assert, maka dia kalau true berarti metode tersebut bisa menangkap kalau jumlahnya itu cuma satu gitu ya. Itu review mengenai unit testing dan juga sekaligus contoh lain gitu ya. Dengan bahasa pemrograman Java kali ini bagaimana sih sebenarnya unit testing itu dijalankan. Nah, pastinya nanti kalau yang di metode masing-masing aplikasi yang dimiliki itu kalau lebih panjang ya berarti unit testingnya itu ya bisa disesuaikan ya dengan metodenya masing-masing. Nah, kemudian kita beralih ke integration testing. Kita akan review dulu. Integration testing itu gunanya adalah untuk menguji kalau tadi dari unit testingnya, unit per unitnya itu benar, belum tentu kalau nanti sudah diintegrasikan itu sudah pasti benar. Oke, kita kemarin sudah mempelajari jenis integration testing yang pertama. Kita ingat kemarin decomposition based integration. Jadi berbasis dekomposisi. Nah, ada top down, ada bottom up, ada sandwich, ada big bang kan yang di sesi kemarin kita pelajari. Nah, di hari ini kita akan mempelajari sama-sama integration testing, tapi kita akan mempelajari paradigma ataupun basis yang kedua yaitu call graph ya, call graph based integration.
kita akan mempelajari dua buah strategi, yaitu pairwise dan juga neighborhood integration. Nah, kita akan masuk di call based graph integration ya. Call graph based integration. Jadi di sini lebih atau pendekatan ini itu lebih memanfaatkan, mengimplementasikan ya struktural testing. Jadi kita lihat struktur pemanggilannya, dan struktur pemanggilannya itu bisa dimodelkan ya seperti graf gitu kan ya. Ada dua buah yang akan kita pelajari ya, pairwise dan juga neighborhood, dan pastinya tidak hanya dua ini saja yang ada dalam call graph integration. Ada banyak sekali ya variasi-variasinya. Untuk yang dasarnya ya kita akan pelajari yang dua ini ya. Oke. Dasar dari pengusulan pairwise ini ya, bagaimana sih caranya untuk mengeliminasi stub atau driver yang digunakan pada saat pendekatan top down dan bottom up yang kemarin. Karena ya namanya apa, usulan teknis atau usulan strategi itu kan tahun demi tahun, waktu demi waktu itu pastinya mencoba mengeliminasi kekurangan-kekurangan dari pendahulu-pendahulunya ya. Nah, di call graph ini lebih straightforward, lebih apa ya, lebih singkat ya, lebih tidak perlu ada pembuatan stub atau driver lagi. Eh, apa notasinya tetap pakai seperti ada node-nya dan juga ada edge-nya. Nodes-nya itu merepresentasikan units-nya atau methods-nya atau modulnya. Kemudian edge-nya ini mau merepresentasikan pemanggilannya, urutan pemanggilannya. Oke. Kita akan masuk terlebih dahulu ke pairwise integration. Pairwise integration ini uh, kalau diterjemahkan apa ya, mengintegrasikan berdasarkan berpasangan-pasangan gitu kan ya. Satu itu pasangannya dengan urutan setelahnya. Urutan setelahnya tersebut berpasangan dengan urusan setelahnya lagi. Kalau bisa dibayangkan gitu kan ya, dalam sebuah program utuh itu Anda biasanya kan yang pertama mendeklarasikan main modul ya. Nah, di dalam main modul tersebut itu eh, di bagian awal bisa ditulis seperti itu, terus kemudian di bagian bawahnya ya, Anda biasanya kan membuat modul untuk membaca, misalkan. Membaca itu artinya membaca masukan atau membaca inputan dari eksternal gitu kan ya. Ada read. Terus kemudian ada modul untuk menulis ya, ada modul untuk menulis, ada modul untuk menghitung. Ada juga modul untuk mengoperasikan database. Ada juga modul untuk error, ada juga untuk modul untuk validate. Nah, urutan untuk modul-modul ini di dalam aplikasi yang Anda buat itu kan ada sequence pemanggilannya, gitu kan ya. Jadi ketika misalkan modul yang dipanggil itu ini urutan satu, terus kemudian ada di satu alternatif itu bisa saja ketika terjadi error itu dia memanggil error modul, gitu ya. Atau urutan satu, terus kemudian Anda langkah kedua adalah memanggil read modul. Setelah memanggil read modul itu terus langsung ketika benar ada memanggil modul database operation. Ketika salah dan divalidasi gitu kan ya, itu akan memanggil error modul ya. Nah, kita nanti akan lihat contohnya di codingnya bagaimana gitu ya. Oke, jadi di proses untuk pairwise integration ini sebenarnya sederhana nanti kalau kita lihat contohnya ya. Prosesnya adalah yang pertama mengidentifikasi modulnya. Kalau di sini modulnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalkan, itu tahap pertama adalah mengidentifikasi modul apa sih yang sedang dibahas. Terus kemudian yang kedua, create pairs, mengidentifikasi mana sih modulnya ya, itu berhubungan dengan modul apa urutannya gitu kan ya. Modul ini urutan selanjutnya yang mana? Berarti modul 1 itu berhubungan dengan error modul melalui edge nomor 1 gitu ya. Oke. Kemudian ya misalkan tadi
modul 1 itu setelahnya bisa berhubungan dengan modul 3 gitu kan ya. Terus kemudian dia setelahnya bisa berhubungan dengan modul 6 database operation. Oh ya, sorry, angka itu mewakili modul ya, bukan X ternyata ya. Jadi bisa read modul, terus kemudian validate input, terus kemudian ada error modul, gitu ya. Jadi create pairs menentukan mana modul yang berpasang-pasangan. Terus kemudian yang ketiga adalah desain test case, ya. Ketika sudah tahu modulnya seperti ini, itu test case-nya adalah nanti satu harus dites dengan 6, satu juga dites dengan 3, satu juga dites dengan 4, satu juga dites dengan 5, 3 juga dengan 2, ya. 2 juga dites dengan 7, dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Kita akan coba lihat contohnya pair-based integration. Konsepnya tadi yang pertama menentukan modulnya, terus kemudian buat berpasang-pasangan, buat pengujian modul tersebut berpasang-pasangan antar urutannya, terus kemudian desain test case-nya. Kita juga akan sama menerapkan strategi tersebut dalam contoh ya. Jadi di sini contoh ada Java application dengan 3 buah kelas, yaitu kelas input reader, kelas kalkulator, dan juga kelas output writer. Yang utamanya atau kelas yang eh, utamanya penghitungnya ya itu adalah kelas kalkulator. Kalau dari urutannya itu sebenarnya eh, call graph-nya ya input reader dulu, terus kemudian kalkulator, terus kemudian ada output writer. Jadi urutannya input readernya dulu, terus setelah itu inputnya itu dimasukkan ke kalkulator, terus kemudian dimasukkan ke output writer. Taunya ini dari mana Pak? Tahu call graph-nya itu Anda ketika membuat aplikasi ya, ketika menulis kode itu kan sudah pasti punya logika alur berpikirnya gitu kan ya. Kalau nanti eh, apa? Yang pertama inisialisasi variabel misalkan modul yang untuk inisialisasi itu berarti yang awal-awal yaitu untuk input-inputnya. Terus modul yang untuk menghitung gitu ya ada mengoperasikan itu berarti ya modul urutannya kedua pasti setelah inisialisasi tersebut. Terus kemudian ada modul untuk output ya formatting dan seterusnya itu pasti urutan yang ketiga. Jadi sederhananya call graph itu melogikakan ketika kode Anda itu ditulis itu urutannya bagaimana sih jalannya dari si alur logikanya tersebut. Nah, ketika di contoh ini itu alurnya input reader, metode input reader, terus kemudian kalkulator, terus kemudian ada output writer. Dideklarasikan terlebih dahulu di sini ya. Jadi ada public class input reader, kalkulator, dan juga output writer. Di sini badannya masih kosong gitu kan ya, implementasinya bagaimana. Terus kemudian di sini misalkan kalkulatornya ada satu badan yang untuk mengoperasikan gitu kan ya, add dan seterusnya pastinya nanti ada operasi aritmatika yang lain. Terus kemudian yang outputnya ya itu ada formatting outputnya. Nah ini tiga metode ini dideklarasikan. Kita akan melakukan pair-based integration berdasarkan dari ketiga metode ini. Tapi ingat, pair-based integration itu bisa dilakukan kalau kita sudah tahu call graph-nya, urutannya. Artinya di sini apa? Nanti input reader akan diuji berpasangan dengan kalkulator. Kemudian kalkulator akan diuji berpasangan pairwise gitu kan ya dengan output writer. Nah, akhirnya apa? Kita akan buat ya pairwise integration test case tadi kan ya. Setelah kita tahu pasangan ataupun urutan grafnya apa saja ya, input, kalkulator, output, kita buat test case-nya. Oh, test case-nya nanti input reader akan diuji berpasangan dengan kalkulator. Kita akan uji valid dan invalid number-nya. Kemudian yang tengah tadi kalkulator akan diuji dengan output-nya ya. Correct output dan juga error condition exception-nya misalkan ya. Nah, kita buat metode ya untuk melakukan pair-based integration. Sorry, kita buat kelas ya, kelas untuk melakukan pair-based integration. Terus kemudian di dalamnya ada metode
test input reader and calculator. Di sini menggambarkan integration pairwise integration ya. Dia menguji input reader dan juga kalkulator ya, input reader dan kalkulator. Ingat di sini kan urutannya ini ya. Jadi ini dengan ini dulu ya, terus nanti yang kedua ini dan dengan ini. Tapi kalau yang kedua itu yang ini nggak terlibat ya, jadi kalkulator dengan output writer. Nah, input reader itu dibuatkan metode ya untuk menguji n kalkulator. Nah, jadi input reader itu di sini dibuatkan ada objek ya, ada objek terus kemudian dideklarasikan di sini variabel a untuk menguji objek yang dibuat tersebut dan juga variabel b. Terus kemudian inputnya tadi ketika berhasil dimasukkan, ketika berhasil mengisi variabel a dan b, nanti akan dioperasikan menjadi satu variabel baru ya, result yang dia mengoperasikan kalkulator tadi ya, metode kalkulator tadi, kalkulator.add a, b. Nah, kunci di sini kalau di pengoperasian di sini itu sudah bisa berhasil dihitung dengan hasil apa ya, ini hasil titik-titik itu sama seperti yang unit tadi ya. Jadi yang seharusnya itu berapa hasilnya gitu ya, apa, di assert ya, di assert itu dicari untuk ininya ya, seharusnya berapa ya, seharusnya berapa gini ya, itu di actualnya itu berapa. Nanti ketika sudah hasilnya true itu berarti bisa simpulkan ya, berarti untuk integration testing bagian antara input reader dan kalkulatornya itu valid gitu kan ya. Terus kemudian kalau invalid bagaimana? Kalau invalid ya kita desain expected result-nya itu kita desain masukannya itu disengaja disalahkan, terus kemudian expected output-nya itu di apa, buat yang seharusnya itu menampilkan apa, terus kemudian di assert ya. Ketika di assert nanti hasilnya true juga, oh berarti masukannya itu sudah bisa apa, menghasilkan yang betul gitu kan ya. Oke, itu untuk menguji input reader dan kalkulator. Kemudian setelah yang test case yang pertama, kemudian test case yang kedua ya, kalkulator dan juga output writer. Hal yang sama itu juga di apa, di desain gitu ya. Di sini dibuatkan metode, terus kemudian di sini dibuatkan objek kalkulator dan output writer. Kemudian outputnya itu digunakan untuk yang pertama menghitung kalkulator tadi dan juga memanggil resultnya gitu ya, memanggil objek yang berasal dari kelas output writer tadi atau metode output writer ya maksud saya. Nah, ketika nanti di sini sudah berhasil ya pastinya kita kita masukkan di bawahnya apa, actual resultnya berapa, terus kemudian di assert untuk hasil yang betul, untuk yang hasil yang correct ya. Kemudian ada juga hasil yang tidak betul ya, expected resultnya juga dibuat seharusnya itu outputnya apa ketika hasilnya salah gitu kan ya. Nah, ketika true ya berarti apa, pairwise integration antara kalkulator dan output ini berarti sudah berjalan dengan baik gitu kan ya. Nah, ini adalah pairwise integration. Terus kemudian di sini ada juga satu teknik ya untuk memastikan bahwa seluruh pairwise ini itu sudah tercover dalam pengujian. Itu bisa juga memanfaatkan pakai apa namanya, metrik seperti ini gitu kan ya, untuk memetakan bahwa seluruh kombinasi itu sudah terpetakan. Contoh misalkan 1 dan 7. 1 dan 7 itu sudah bisa terpetakan gitu ya. 1 dan 7 itu sudah ada. 2 dan 7. 2 dan 7 ini sudah ada. Berarti di X gitu kan ya. 3 dan 7. Nah, 3 dan 7 itu ada di sini. Seterusnya semuanya sampai seluruh kombinasi itu sudah terdata di sini gitu kan ya. Nah, nanti kalau ketahuan ada kombinasi yang tidak ada X-nya, oh berarti di sini kita perlu tentukan antara modul ini dan modul ini apakah memang betul
tidak terhubung gitu kan ya, tidak ada terhubungnya, tidak ada pemanggilannya antar dua modul tersebut. Nah, ini pelengkap saja ya untuk memastikan bahwa seluruh modul itu sudah di pairwise, sudah di pairwise. Oke, itu untuk teknik tambahan, teknik integrasi tambahan yang pertama ya, ada pairwise integration. Teknik yang kedua ini adalah neighborhood integration. Jadi neighborhood itu kalau secara bahasa kan tetangga ya. Jadi di sini pendekatannya lain dari yang pairwise tadi, tapi di sini lebih ke tetangga. Tetangga itu kan kita kalau punya tetangga itu nggak cuma tetangga depan saja, atau nggak cuma tetangga kanan saja. Kalau di depan depan kita itu ada rumah, di kanan kita ada rumah, kiri ada rumah. Tetangga kita kan ya tetangga depan, tetangga kanan, tetangga kiri gitu kan ya. Tidak seperti yang pairwise tadi yang cuma dua-dua saja dalam pembandingannya. Nah, di sini tetangga itu ya berarti ada yang depan, ada yang belakang gitu ya. Ada juga yang kanan atau yang kiri. Nah, jadi yang khas di neighborhood itu ada predecessor, ada istilah suksesor, gitu kan ya. Ada sebelumnya siapa, setelahnya siapa, gitu ya. Langkah-langkahnya ini ya ditentukan node predecessor-nya siapa, node yang sebelumnya siapa gitu ya. Kemudian node setelahnya siapa, terus kemudian dibuat test case-nya gitu ya. Oke, kita akan lihat contoh dari neighborhood integration. Kita ambilkan contoh dari aplikasi Java, di mana kita mau membuat semacam e-commerce gitu kan ya, sederhana, e-commerce sederhana maksudnya. Nah, di sini kita membuat modul-modul ya, ada modul yang awal sendiri atau yang atas sendiri itu ada user interface, ada juga data processor, ada database manager, ada modul network communicator ya dengan masing-masing fungsinya ya. Nah, kita deklarasikan dulu di sini. Di sini ada kelas-kelasnya ya. Interface, prosesor, kemudian database manager, ada network communicator. Nah, di dalam neighborhood integration itu kita deklarasikan sama juga seperti yang pairwise tadi, tapi di sini kita akan libatkan nggak cuma dua-dua ya, nggak cuma hanya dua-dua, tapi ada nanti sebelumnya dan juga ada setelahnya. Nah, call graph-nya kita tentukan dulu, caranya sama untuk mengidentifikasi seperti yang di pairwise tadi. Ya kita kan akan tahu itu ya, alurnya itu alur logika yang ada dalam software program yang kita buat itu bagaimana. Kalau di sini itu diilustrasikan call graph-nya itu dari user interface, terus kemudian masuk ke data processor, kemudian masuk ke database manager. Untuk yang kedua, user interface ini sekaligus masuk juga ke network communicator gitu ya. Nah, untuk yang neighborhood integration test case itu cara mengujinya ya, cara mengujinya adalah yang diuji adalah yang di tengah-tengah gitu kan ya, atau bukan yang urutan pertama. Contoh misalkan di sini neighborhood integration untuk kelas data processor itu neighborhood-nya siapa? Neighborhood-nya dari si data processor itu siapa? Yaitu pastinya tetangganya yang sebelumnya dan tetangganya yang setelahnya, samping kirinya dan samping kanannya ya. Berarti nanti dia akan diuji dengan user interface dan juga dengan database manager. Itu yang menjadi test case yang pertama. Kemudian test case yang kedua itu menguji neighborhood dari network communicator. Network communicator itu tetangganya siapa? Oh, ternyata tetangganya hanya satu saja, hanya user interface saja. Berarti nanti dia diuji network communicator dengan user interface-nya. Nah, kemudian
Nah, kita akan jalankan ya masing-masing test case ini, test case pertama dan test case kedua. Nah, di sini menguji neighborhood dari data processor. Kita lihat tadi data processor kan ada di tengah-tengah ya. Berarti neighbornya itu ada user interface dan ada data manager. Dua-duanya harus diuji. Artinya apa? Kita buatkan metode untuk memastikan ya user interface ini koreksi secara benar melewatkan input ke data processor, kemudian data processor ini memproses dengan benar. Itu kita uji dengan antara data processor dan user interface, gitu ya. Jadi kita buatkan metode untuk menguji data processor dengan user interface. Ya, nanti disimulasikan input yang seharusnya apa, terus kemudian diverifikasi apakah input yang seharusnya itu memang sudah benar masuk ya di sini. Terus kemudian dalam serangkaian neighborhood untuk data processor ini, yang kedua adalah menguji data processor dengan database manager. Kita buatkan lagi metode di sini ya, data processor dengan data with data manager, database manager ya. Jadi dibuatkan di sini mensimulasikan kalau data prosesornya itu berhasil melewatkan data ke database itu bagaimana, itu disimulasikan di sini. Nah, ini untuk test case yang pertama saja ya, test case yang pertama ini antara atau kita mencari neighborhood atau tetangga dari data prosesor tadi ya. Jadi kita sekali sekali buat itu nanti ada menguji yang ini gitu kan ya. Oke, dalam kelas neighborhood integration test ini. Nah, kemudian untuk test case yang kedua, test case neighborhood dari network communicator. Network communicator neighborhoodnya itu cuma dengan user interface saja. Berarti metode yang dibuatkan dalam kelas tes network ini ya dalam kelas ini yang kedua ini masih dalam kelas yang sama ya dengan yang sebelumnya tadi. Berarti di sini yang diuji itu metodenya hanya antara network communicator dengan user interface saja, gitu kan ya. Jadi dia kondisi di sini disimulasikan bagaimana ketika network communicator itu berhasil berkomunikasi dengan user interface. Itu ada di sini ya. Jadi ketiga metode tadi ya, 1, 2 dan juga 3 gitu ya. Ini menjadi bentuk dari neighbor integration ya, neighbor integration. Nah, kemudian di sini juga ada alat bantu untuk memastikan seluruh kombinasi yang seharusnya di integration test itu sudah tercover. Ya, salah satu caranya itu kita petakan node-nya yang mau diuji apa, node sebelumnya apa, suksesornya apa. Ya, contoh misalkan di sini node-nya 1, suksesornya ternyata 3, 4, 5, 7 gitu kan ya. Satu suksesornya ada 3, ada 1 ke 3 itu ada, 1 ke 4 ada, 1 ke 5 ada, 1 ke 7 ada. Berarti 1 itu 3, 4, 5, 7. Nah, berarti ya nanti kombinasi kombinasi neighborhoodnya itu kan juga ada 1 ke 3, 1 ke 4, 1 ke 5, 1 ke 7. Kemudian node 2 ya. Node 2 itu predesesornya ada 3. Ada satu node yang tepat sebelum 2 itu kan ada 3 saja ya. Ada satu node saja yaitu node 3. Setelah node 2 itu ada satu node saja. Hanya ada satu node saja, node 7. Berarti nanti neighborhood integration-nya ya dibuat antara validate input dan juga read module dan juga antara validate input ke error modul gitu kan ya, sesuai dengan cara neighborhood yang pada slide sebelumnya tadi. Demikian seterusnya sampai seluruh node ini sudah diketahui predecessor dan suksesornya dan juga sudah didesain test case-nya ya, sudah didesain test case-nya seluruhnya ya, sehingga tidak ada node yang atau test case yang belum dibuat ya untuk menguji hubungan antara hubungan neighborhood ya antara node tadi ya. Ini untuk neighborhood integration. Nah,
Sebagai review, jadi di sini seperti yang saya sebutkan tadi, di hari ini, di sesi ini ya, merupakan penutup ya dari pembahasan unit testing dan juga integration testing ya. Sebagai review di unit testing itu kita sudah mempelajari kalau yang di sesi yang lalu itu menggunakan ataupun contohnya gitu ya, contohnya dari Python. Kalau di hari ini tadi kita tambahi contoh dengan Java ya, JUnit gitu ya. Bisa pakai JUnit atau bisa pakai yang lain ya. Kemudian tadi ada apa, kita belajar lagi ya pendekatan integration testing ya, menggunakan pairwise integration dan juga ada neighborhood integration. Setelah yang di sesi yang lalu itu kita pelajari decomposition based integration ya, ada top down, bottom up ya, ada sandwich, ada big bang. Nah, demikian untuk materi ini ya, saya rasa saya cukupkan sekian. Untuk selanjutnya kita akan lanjut ke sesi tanya jawab.